ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk luas di jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti (SDATMI) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SDATMI pada setiap tingkat kelas. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi. Yang pertama ada kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua ada KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga ada kompetensi inti 3 atau KI3 yaitu pengetahuan. Yang keempat ada kompetensi inti 4 atau KI4 yaitu keterampilan. Yang ketiga ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan mata pelajaran. KD merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar tidak dapat dicapai oleh siswa, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Pembelajaran memuat penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator dalam bentuk pernyataan yang operasional. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang harus diketahui adalah materi dalam RPP merupakan pengembangan dari materi pokok yang terdapat pada silabus. Oleh karena itu, materi pembelajaran dalam RPP harus dikembangkan secara terinci, bahkan jika perlu guru dapat mengembangkannya menjadi buku siswa. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Adalah perencanaan lingkungan belajar yang menggunakan aktivitas di mana guru dan peserta didik terlibat dalam sebuah proses pembelajaran berlangsung. Metode atau teknik atau strategi bergantung pada karakteristik siswa dan materi. Yang pertama ada mode pembelajaran yang digunakan, misalnya mode pembelajaran proses. Ada kolaboratif learning, ada kontekstual, pembelajaran langsung dan lainnya. Yang kedua ada metode yang digunakan, misalnya metode ceramah, diskusi, kelompok, inquiry, discovery, observasi, percobaan, wawancara, tanya jawab, dan lain-lain. Selanjutnya ada media dan sumber pembelajaran. Yang pertama media adalah sarana perantara dalam menyampaikan materi pembelajaran yang meliputi segala sesuatu, baik manusia, benda, dan lingkungan, dan berguna untuk merangsang perhatian siswa. Yang kedua ada sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan atau pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari yang pertama ada kegiatan pendahuluan yang harus disiapkan, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk proses belajar. Yang kedua mengajukan materi-materi tentang materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga mengantarkan peserta didik kepada permasalahan atau tugas untuk mempelajari suatu materi. Yang keempat ada menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Yang kedua ada kegiatan inti.
pada penyusunan RPP, yaitu guru dan kepala sekolah atau madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.